Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke minasan, di video kali ini saya ingin bercerita santai dan ngobrol santai dengan teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja di Jepang atau mendengarkan info-info dari media sosial itu banyak banget bertebaran. Mungkin para pekerja, entah itu magang, entah itu TG, yang berada di Jepang itu seringkali menemukan senpai atau senior orang Jepang yang benar-benar omongannya kasar, dikit-dikit marah, dan semacamnya. Nah, di sini kalau kita mau jujur ya, sebenarnya entah itu senpai kalian itu orang Indonesia, orang Jepang, kalau kita sudah menjadi junior atau menjadi kohai, itu pasti akan mendapatkan bulian ya. Entah itu bulian secara langsung, entah itu bulian yang ada di belakang kita. Nah, ini maksudnya gimana? Kalau bulian secara langsung mungkin akan di depan kita, kita langsung dimarahin dan semacamnya. Kalau bulian secara tidak langsung, itu akan berada di belakang kita akan diomongin, misalkan si A ini bekerja begini-begini, kerjaannya kurang bagus lah, apalah dan semacamnya. Nah, di sini yang saya mau ceritakan kepada teman-teman, kalau menurut saya pribadi, malah tekanan senpai dari sama-sama Indonesia itu lebih berat ya. Kenapa? Karena bahasa yang mereka gunakan atau sikap-sikap yang mereka gunakan itu kita paham betul ya. Jadi kita merasakan itu dengan hati kita. Lain halnya kalau misalkan yang memarahi kita adalah orang Jepang, itu mungkin ya sebagian besar bahasa yang mereka gunakan kita belum paham kalau kita masih menjadi kohai ya. Jadi itu tidak akan langsung nusuk ke hati kita. Tetapi kalau itu adalah atau senpai kita atau senior kita adalah orang Indonesia, ya. Minasang tahu bahasa Indonesia kan ya? Tahu ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia kan ya? Nah, maka dari itu kalau dimarahi oleh sesama orang Indonesia itu akan terasa banget sakitnya, teman-teman. Ya, coba saja, mungkin teman-teman yang ada di luar sana mungkin sudah punya pengalaman yang sama, mungkin ya. Mungkin bisa diceritakan di kolom komentar, cerita kalian itu seperti apa. Kalau Sensei itu pernah mempunyai pengalaman seperti itu, ya. Sama-sama dari Indonesia dan bisa dikatakan itu adalah senior dari Indonesia. Tekanannya luar biasa, teman-teman. Dikit salah, langsung diomelin. Dikit salah, langsung diomelin. Dan omongannya juga nusuk banget. Ya. Nah, saya juga paham, karena saya juga pernah di posisi menjadi senpai, pernah menjadi pembimbing orang juga pernah, ngajarin orang juga pernah. Jadi di sini kita juga perlu mensiasati bagaimana sih caranya kita mengajari orang sehingga orang itu tidak merasa benar-benar tertekan, merasa benar-benar bodoh banget dan semacamnya gitu. Karena setiap orang itu mempunyai pemahaman atau level pemahaman yang berbeda. Ada orang yang cuma diomongin saja paham, ada orang yang harus ditulis dulu, dijelasin secara tertulis, baru paham. Ada juga orang yang benar-benar diperagakan. Begini loh caranya kerja, begini loh caranya ngerjain, baru paham. Dan ada juga orang ya diajarin berapa kali pun nggak paham-paham. Nah, kalau level ini lumayan level kebangetan. Karena akan membuat si pembimbing atau si pemberi ilmu atau si pengajar itu akan merasa kesal. Nah, di akhir saya akan tutup kesimpulannya adalah walaupun senpai kalian adalah orang Indonesia, orang Jepang itu sama saja. Jadi kita yang menjadi seorang kohai atau menjadi seorang junior itu tahu diri lah, tahu diri itu posisi kita di mana. Sekarang posisi kita adalah posisi diajarin ya, mendapatkan ilmu atau diberikan ilmu oleh senpai kita. Jadi sebisa mungkin kita harus terbuka dan kita harus sabar sampai senpai kita ini menilai kita itu mampu ya. Jadi teman-teman juga harus merasakan apa yang dirasakan oleh senpai ini. Dia kibisi, dia ketat itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mendidik kita, untuk menjaga dirinya juga ya. Karena kalau teman-teman salah, otomatis yang akan kena marah itu adalah senpainya, bukan kalian. Senpai dulu baru kalian. Maka dari itu banyak senpai, entah itu senpai Indonesia,
senpai Jepang sama aja, kibishi alias ketat. Karena posisinya di Jepang, teman-teman. Dia punya tanggung jawab yang besar untuk ngajarin kohai itu sendiri. Ya, semoga dengan video ini minasang paham ya. Itu bukan berarti kalian dibully saja. Di situ kalian diajarin dan dituntut untuk cepat bisa kerja. Kalau kalian bisa membayar atau menjawab bulian itu dengan kinerja yang sangat bagus, saya yakin bulian itu akan cepat hilang. Buktinya saya sekarang juga merasakan bulian itu, tetapi apapun yang dikatakan ke saya nggak pernah lawan, saya nggak pernah nolak. Oke, gas, oke, saya lakukan, siap, saya selalu menjawab seperti itu. Dan apa yang terjadi? Saya bisa menyerap ilmu senpai-senpai itu. Walaupun sebenarnya saya sudah paham, tapi tetap saja saya merasa tidak paham, saya merasa atau saya bersikap tidak mampu, bersikap tidak paham. Karena saya ingin mendapatkan ilmu yang lebih, ilmu dari orang yang berbeda. Ya, walaupun pengetahuan itu sama, tetapi setiap orang beda loh penyampaiannya. Ya, jadi satu lagi saya garis bawahi, jangan berkecil hati, tetap jalanin bulian itu dengan kinerja. Yakin, pasti semuanya berlalu. Gambarimashou.